Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kita kembali dalam majelis ilmu kita dan kita akan mempelajari bahasa Arab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hati kita, langkah kita untuk terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan ini semoga mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan tips atau metode bagaimana ketika kita menghafalkan mufradat atau kosakata yang benar-benar bisa bermanfaat untuk diri kita dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Timbul pertanyaan, mungkin banyak di antara teman-teman kita atau kita pernah mendengar ada orang yang mempelajari bahasa Arab beberapa bulan atau beberapa tahun, dan ada juga yang telah menghafalkan mufradat atau kosakata ini beberapa bulan dan beberapa tahun, namun mereka masih kesulitan untuk berbicara, masih kesulitan untuk mempraktekkan bahasa Arab ini. Dan ini terjadi ketika salah metode yang diambil dalam menghafalkan mufradat. Oleh sebab itu, kosakata atau mufradat ini sangat penting dalam bahasa. Ketika kita ingin berbicara, ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu, maka bisa dilihat dari seberapa banyak kita menghafal mufradat atau seberapa banyak hafalan kosakata kita. Oleh sebab itu, dalam memilih metode, maka yang harus diperhatikan adalah ketika kita ingin menghafal mufradat, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita memilih mufradat yang benar-benar berada di sekitar kita, atau mufradat yang benar-benar akan kita praktekkan. Dan untuk pemula, maka yang lebih baik adalah ketika kita memilih yang ada di sekitar kita. Contohnya ketika kita sebagai siswa, maka kita memulai dari kelas. Kita harus mengetahui apa itu bahasa Arabnya meja, kursi, papan tulis, dan seterusnya. Ketika yang di kelas ini kita sudah hafal, maka kita beranjak ke kamar. Ya, di kamar ada ranjang, ada bantal, ada guling, ada meja belajar, dan seterusnya. Maka kita memilih memang lingkungan kita yang kita berada di sekitar itu. Dan juga ketika kita ingin menghafalkan kosakata misalnya di fiil, kata kerja, maka kita juga akan memilih fiil atau kata kerja yang akan kita praktekkan. Maka ketika kita memulai dari hal-hal yang terdekat atau yang ada di sekitar kita, maka akan memudahkan kita untuk menghafal dan memudahkan kita untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak dari pemula ketika baru belajar bahasa Arab, dia langsung acak saja atau sembarang saja memilih mufradat, ya. Misalnya dia ambil apa bahasa Arabnya paku, apa bahasa Arabnya palu, yang sebenarnya ini juga penting, tapi ketika kita sebagai pemula, maka kita lebih baik memilih mufradat yang ada di sekitar kita. Dan ini adalah cara pertama. Mungkin kita akan kelompokkan dari yang tadi kami katakan, kita memulai dari mufradat yang ada di kelas, yang ada di kamar, yang ada di rumah, atau yang ada di jalan raya. Dan ini memang mufradat yang akan kita praktekkan. Begitu juga dengan fiil atau kata kerja. Lalu metode yang kedua adalah biasa kita menggunakan buku kecil atau buku saku yang seperti ini, ya. Jadi buku saku seperti ini bisa kita tulis beberapa mufradat. Misalnya kita komitmen satu hari menghafal 3-5 mufradat, maka di sini bisa kita tulis beberapa mufradat yang kita hafalkan setiap hari. Jadi mudah juga kita bawa kemana-mana. Lalu ketika kita menulis, kita komitmen untuk menghafal. Lalu ketika kita meluangkan waktu untuk menghafal, dan juga ketika kita ada waktu luang, misalnya bagi anak-anak yang di asrama, ketika mau mandi ngantri, ketika mau makan ngantri, maka di waktu dia ngantri itu bisa dia buka catatannya atau buku sakunya, dia lihat. Misalnya bahasa Arabnya buku kitabun, pulpen kolamun, dia lihat. Dan ini adalah satu hal yang efektif, ketika dilakukan maka akan memudahkan. Jadi selain dia menghafal, dia juga belajar menulis dan juga mengingat dari apa yang dia tulis.
Dan juga ketika sudah penuh buku saku kita, maka ketika kita sudah hafalkan kita bisa evaluasi. Atau ketika kita masih belajar tahap menulis, ya dari tulisan kita yang mungkin kurang bagus sampai bagus, ketika tulisan kita sudah bagus atau beberapa tahun ke depan kita bisa melihat, oh ternyata tulisan saya dulunya seperti ini. Ya, dan ini juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk belajar menghafalkan mufradat ataupun juga untuk kita belajar menulis. Dan juga yang harus kita perhatikan adalah dalam menghafal mufradat ini komitmen kita untuk betul-betul kita bisa menghafal mufradat ya sesuai kemampuan kita. Misalnya satu hari kita bisa menghafal 3 sampai 5, ada yang 5 sampai 10, maka istiqomah dalam menghafal ini. Dan seperti yang kami katakan di awal, ketika kita menyusun mufradat atau kosakata ini berdasarkan dengan keseharian kita, maka insya Allah bisa kita praktekkan. Dan metode yang ketiga adalah ketika kita bersama-sama teman-teman kita untuk belajar bahasa Arab, maka ketika kita bertemu dengannya, kita juga menggunakan bahasa Arab, langsung praktek. Misalnya kita tahu buku ini bahasa Arabnya kitab, maka ketika kita bertemu dengan teman kita yang bahasa Arab, yang belajar bahasa Arab, jangan kita katakan lagi ini buku, tapi kita katakan kitab. Meskipun masih campur-campur, kita katakan antum bawa kitab, ya, atau kita mau pinjam pulpennya, kita katakan bisa pinjam kolammu, ya, bisa pinjam kolammu, ya, kolamun. Meskipun masih campur-campur, maka ketika kita biasakan hal-hal seperti ini, maka insya Allah akan membiasakan kita, memudahkan kita untuk mempelajari bahasa Arab. Dan ini beberapa metode dan masih banyak metode lain ya untuk kita bisa menghafalkan mufradat dan memudahkan kita untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, semoga bermanfaat dan senantiasa kita berdoa kepada Allah semoga Allah memudahkan kita untuk mempelajari bahasa Arab dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan kita lanjut untuk mufradat hari ini. Hari ini kita akan mempelajari 3 mufradat yang berkaitan tentang hayawanun atau hewan. Ya. Yang pertama ya ada ular. Ular itu bahasa Arabnya thu'banun ya. Thu'banun. Thu'banun artinya adalah ular ya. Thu'banun. Ular. Dan yang kedua adalah kecoa. Ya, kecoa bahasa Arabnya sursurun. Sursurun. Sursurun ya. Bahasa Arabnya kecoa adalah sursurun. Dan yang ketiga adalah belalang. Jarodun. 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 Ya, jadi semoga kita bisa menghafalkan mufradat tentang hewan pada hari ini yaitu ular, kecoa, belalang yaitu thu'banun untuk ular, sursurun untuk kecoa dan jarodun untuk belalang. Dan semoga mufradat yang kita hafalkan setiap harinya bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan murni dari diri kami pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron wa jazakumullahu khairan. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.